Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairudin Susilo dari Prodi Teknologi Pangan 2019. Sini saya akan coba sedikit menjelaskan terkait analisis kadar air dengan metode termografimetri atau teknik pengeringan. Nah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas dari mata kuliah analisis pangan. Langsung saja saya akan coba sedikit menjelaskan terlebih dahulu masalah kadar air. Menurut Pratama 2014, kadar air dalam bahan pangan berfungsi untuk menentukan kesegaran dan daya awet pada bahan pangan, serta bentuk kadar air yang sangat tinggi akan mengakibatkan mudahnya masuk bakteri, hamir dan kapang untuk perkembangan biak, sehingga terjadi perubahan pada bahan pangan yang dapat mempercepat adanya pembusukan. Nah, itu untuk kadar air dalam bahan pangan. Nah, selanjutnya penurunan dan pengurangan kadar air pada bahan pangan sendiri dapat mempermudah proses pengemasan, penyimpanan atau pengeringan produk. Analisis kadar air dilakukan untuk mengetahui presentasi kadar air dalam suatu bahan pangan. Kadar air digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam proses pengolahan, seperti dalam pembuatan tepung. Pengeringan dilakukan agar kadar air pada tepung yang dihasilkan lebih rendah dan mencapai batas bahan, jadi tahan lama dan tidak mudah terkontaminasi bakteri. Analisis air pada bahan dan produk pangan mudah dilakukan dibandingkan dengan komponen lainnya, karena sifat air yang mudah menguap akibat suhu tinggi 100 derajat Celcius. Syarat untuk memperoleh metode analisis kadar air yang ideal yaitu dapat dilakukan dengan cepat, dapat diterapkan pada berbagai sampel, mudah dilakukan, mempunyai akurasi dan presisi yang tinggi, dan metode yang dilakukan tidak membahayakan manusia dan lingkungannya. Itu menurut Atma 2018. Nah, kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis, internal metabolisme, maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisikimiawi. Nah, maka dengan demikian baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisikimiawi keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Nah, analisis kadar air yang saya gunakan di sini, saya akan coba membahas analisis kadar air menggunakan metode pengeringan atau termografimetri. Nah, termografi sendiri itu merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan pangan sehingga daya simpan menjadi panjang. Perubahan fisik air dari sifat cair menjadi gas merupakan prinsip pengeluaran air dari suatu bahan pangan dalam penentuan kadar air metode grafimetrik. Itu menurut Underwulan 2011. Nah, biasanya metode termografimetri ini menggunakan oven. Adalah metode penguapan air dari bahan dengan cara memberikan energi panas, kemudian menimbang bahan hingga berat bahan konstan. Penentuan kadar air dipergunakan untuk mengetahui dan menentukan tingkat mutu atau kualitas dari suatu bahan. Metode analisis kadar air dengan menggunakan oven berdasarkan pada metode termografimetri sesuai untuk bahan-bahan yang berbentuk kering atau serbuk. Oktaviani 2017. Selanjutnya adalah prinsip metode termografi atau metode pengeringan. Penetapan kadar air dengan oven atau
termografimetri, yaitu adalah dengan menggunakan pemanasan dan penimbang bahan dengan berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Cara ini relatif lebih mudah dan murah. Dengan menggunakan energi panas, air pada bahan pangan akan diuapkan. Kemudian bahan pangan yang sudah melalui proses pemanasan akan ditimbang. Bahan yang akan dianalisis kadar airnya akan dipanaskan dengan oven pengering pada suhu sekitar 100 sampai 105 derajat Celcius. Nah, ada kelemahan pada metode termografimetri ini, yaitu zat-zat yang mudah menguap selain air juga akan ikut menguap dan ikut menghilang. Misalnya seperti alkohol, asam asetat, dan minyak atsiri. Kelemahan lainnya adalah memungkinkan terjadinya reaksi selama pemanasan yang dapat menghasilkan air atau zat mudah menguap lainnya, dan juga bahan yang mengandung zat pengikat air akan sulit untuk melepaskan kandungan airnya walaupun sudah dipanaskan. Nah, selanjutnya analisis kadar air dengan metode pengeringan dapat menggunakan oven, baik oven udara atau oven vakum secara termografimetri. Pada metode ini bahan dikeringkan pada kondisi tertentu dan pengurangan bobot dianggap sebagai pengukuran kandungan air dalam sampel, sehingga ideal pengurangan air berasal dari penguapan. Oleh karena itu, akurasi penentuan kadar air menggunakan metode pengeringan dipengaruhi oleh suhu pengeringan, RH ruang pengeringan, kevakuman dalam ruang, kedalaman dan ukuran vertikal sampel, konstruksi oven, jumlah dan posisi sampel dan ruang permukaan bahan, serta laju distribusi uap air. Semakin besar kandungannya air, maka semakin lama waktu pengeringannya. Santoso 2020. Nah, ada beberapa faktor yang terdapat pada metode termografimetri. Salah satunya ada suhu dan kelembaban. Nah, suhu dan kelembaban ini mempengaruhi akurasi penentuan kadar air pada bahan dalam metode termografimetri. Nah, selanjutnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi akurasi penentuan kadar air dengan metode termografimetri yang kedua adalah suhu dan tekanan udara pada ruang oven. Jadi ruang oven ini juga ikut mempengaruhi akurasi penentuan kadar pada bahan pangan. Selanjutnya yang ketiga, ukuran dan struktur partikel sampel. Nah, setelah tadi suhu dan tekanan yang mempengaruhi, ukuran juga mempengaruhi pada metode termografimetri. Selanjutnya yang keempat, bentuk wadah atau botol timbang, rasio diameter tinggi. Bentuk wadahnya pun ikut mempengaruhi pada akurasi penentuan kadar air pada metode grafimetri. Nah, ini ada prosedur kerja pada metode termografimetri, yaitu kita menyiapkan cawan kering dan bersih, lalu kemudian oven mengkonstankan cawan, lalu selanjutnya cawan konstan ditimbang 2 gram sampel yang dihaluskan. Selanjutnya cawan berisi sampel dikeringkan selama 3 jam, lalu kemudian dengan waktu 20 menit desikator mendinginkan sampel. Lalu untuk mencapai berat yang konstan, sampel perlu dikeringkan, lalu hitung kadar air. Nah, itu mungkin sedikit banyaknya penjelasan terkait analisis pangan menggunakan metode termografimetri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit, Dai?